Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada bagian awal isi dari surat Kolose pertama, Paulus membahas bagaimana gereja di Kolose merupakan gereja yang bertumbuh. Paulus mengatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah Bapa atas bagaimana jemaat di Kolose beriman kepada Kristus dan mengasihi para orang kudus karena harapan yang mereka miliki di sorga. Tentu saja kita semua tahu bahwa iman, pengharapan, dan kasih, di mana ketiga hal ini adalah tema besar Paulus dalam surat-suratnya ke berbagai jemaat gereja Tuhan. Ketiga hal ini adalah aspek yang sangat penting dalam menopang kehidupan orang Kristen. Terlebih lagi, tiga hal ini juga merupakan ciri khas kehidupan orang Kristen di tengah dunia gelap ini. Mari kita perhatikan apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian juga di dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-26, berkata demikian, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudaraku, orang yang berkenan kepada Tuhan tentu saja akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga setiap keputusan apapun di dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Alkitab mengajak kita untuk terus belajar dari seorang pribadi yang bernama Daud. Bagaimana hidup Daud berkenan kepada Tuhan?
bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164 ada tertulis, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Tentu saja dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana Daud mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Wow, tentu saja ini sangat fantastis sekali. Dan tentu saja dengan jelas bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Tuhan. Demikian juga halnya dalam Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Berkata demikian, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita dapat melihat di mana setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan. Dan Daud sangat antusias untuk datang kepada Tuhan. Pergaulan Daud yang karib dengan Tuhan, keintiman Daud dengan Tuhan akan membuat Tuhan berkenan kepadanya. Kedua, hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Setiap orang pasti punya banyak persoalan ataupun masalah. Kita semua tahu bahwa Daud adalah seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun masalah yang dihadapi besar, satu hal yang diandalkan adalah Tuhan. Masalah besar sekalipun, ketika kita bersama Tuhan, maka akan ada jalan keluar dan kemenangan yang kita raih. Tuhan hanya mau kita sabar dan percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan siapapun selain Tuhan. Percaya kepadanya, maka Ia akan memberikan kelegaan dan juga jalan keluar dari setiap masalah ataupun persoalan yang menimpa hidup kita. Yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Haleluya. Daud memiliki kehidupan yang rendah hati. Terlihat ketika ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, yaitu Batsheba. Daud mengakui dan minta ampun dan bertobat. Kesombongan dan kecongkakan dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna, karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi hiduplah tetap dalam kerendahan hati. Karena orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, ketika bersalah, ditegur dan diingatkan dengan kerendahan hati, akan mengakui dan bertobat. Karena kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan timbul dalam hati dan kita lihat akan disediakan Tuhan bagi kita. Seperti tertulis dalam firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Supaya kita mengalami perkenanan kepada Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan, syarat dan kuncinya yaitu hidup yang berkenan dengan cara jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup terus percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan selalu hidup
dalam kerendahan hati. Alami perkenanan Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami dan meneguhkan iman kami dalam menghadapi banyaknya persoalan dan tantangan dalam hidup ini. Biarlah kami terus-menerus ada dalam prosesnya Tuhan dan tetap ada dalam perkenanannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.